Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah metode formal. Untuk kali ini adalah pertemuan 6 sekaligus membahas pertemuan 7, mengingat waktu kita yang sudah masuk di minggu UTS untuk minggu depannya. Nah, pada pertemuan kali ini Anda akan semua akan menerima bahasan tentang cabang-cabang logika, bahasa spesifikasi formal Z, dan VDM. Nah, di cabang-cabang logika sendiri, yang pertama ada poin teori model. Pada dasarnya ini ada dua cara untuk menulis spesifikasi formal. Yang pertama ada mendeskripsikan properti dari sebuah sistem atau suatu sistem, kemudian menyediakan model sistem melalui konstruksi bawaannya. Nah, di dalam teori model ini terkadang seseorang menggunakan spesifikasi formal yang berorientasi pada properti dan model. Properti ini diekspresikan oleh aksioma logis, sedangkan model ini diturunkan dengan bantuan operasi teori himpunan. Keduanya ini tentu saja sudah ada di dalam logika matematika, di mana kita memiliki sintaks untuk mengekspresikan properti logis dan semantik yang menjelaskan apa yang kita bicarakan. Aspek logika ini disebut sebagai teori model. Di satu sisi, orang membedakan konsep pernyataan logis yang dibangun di atas bahasa formal. Nah, misalnya disimbolkan seperti yang Anda lihat di slide ini. Konsep dasar teori model sendiri ini adalah relasi yang disebut dengan konsekuensi logis atau konsekuensi semantik. Misalkan kalimat E adalah konsekuensi semantik dari kalimat A, B, dan C, dan seterusnya. Jika setiap model yang memiliki properti A, B, C, maka juga memiliki properti dari E. Ini adalah relasi yang sangat konkret. Misalnya contoh di sini ada 3 properti A, B, dan C, di mana properti A ini kalimatnya adalah setiap terminal adalah bagian dari peralatan. Dan Anda bisa melihat di sini kata yang saya beri bold atau saya beri tanda saya tebalkan. Untuk properti A di sini adalah terminal. Kemudian di properti B, setiap peralatan memiliki nomor registrasi. Yang di bold adalah nomor registrasi. Kemudian di properti C, kalimatnya adalah telepon ini adalah terminal. Nah, maka bisa kita simpulkan secara sistematis kalimat E ini harus memiliki properti A, B, dan C. Maka disimpulkan bahwa telepon ini memiliki nomor registrasi. Nah, konsep model ini mewakili apa yang kita sebut sebagai situasi. Ini adalah bentuk dari contoh dari sebuah situasi. Kemudian jika tadi sudah masuk pada teori model, sekarang kita masuk di teori pembuktian. Konsep konsekuensi semantik ini memiliki cacat yang besar, yaitu sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk memeriksanya secara langsung, karena kita harus mempertimbangkan setiap kemungkinan model yang ada. Nah, secara umum itu jumlahnya tidak terbatas. Inilah alasan untuk menggunakan relasi lain yang disebut dengan probabilitas atau pembuktian. Misalnya, kalimat E dapat dibuktikan dari kalimat A, B, C, dan seterusnya. Jika kita dapat membuat bukti formal E hanya dengan menggunakan hipotesis A, B, C dalam kombinasi dengan aksioma dan aturan logika, maka E dapat disangkal jika negasinya itu dapat dibuktikan. Nah, ini secara singkat, sebenarnya teori pembuktian ini memiliki penjelasan yang sangat panjang, namun ini secara singkat bisa disimpulkan seperti yang Anda lihat di slide ini. Misalnya contoh, jika kita mengetahui bahwa E dapat dibuktikan, maka dapatkah kita menemukan bukti E hanya dengan menggunakan subrumus dari E? Jika jawabannya iya, maka ruang pencarian bukti dapat dibatasi secara signifikan. Ini sangat penting untuk automatisasi alat bukti.
Nah, studi tentang himpunan aksioma dan aturan logis ini dipandang sebagai kalkulasi formal dan hubungannya dengan konsep konsekuensi semantik merupakan ranah di dalam teori pembuktian. Dalam teori model sendiri, semantik kalimat logis diberikan oleh nilai-nilai dari nilai kebenarannya. Teori bukti ini memberikan perspektif yang secara semantik sangat berbeda dan lebih akurat, di mana kalimat logis ini dikaitkan dengan serangkaian bukti yang menyimpulkan kalimat, bukan dengan nilai sederhana atau dengan nilai boolean yang isinya adalah benar atau salah. Nah, kumpulan bukti ini juga sebagai sekumpulan algoritma yang kadang-kadang disebut sebagai algoritma Haytingian atau Hayting. Tujuannya adalah untuk menafsirkan logika secara intuisionistik atau logika intuisi, yang dimana algoritma Hayting ini ditemukan oleh Brouwer selama krisis foundation krisis. Ini adalah menyinggung sedikit sejarahnya tentang penggunaan logika intuisi ini. Nah, pada penjelasan tentang secara lebih detail sudah bisa Anda baca di setiap slide-nya. Nah, sekarang kita masuk pada bahasa spesifikasi formal Z. Di sini ada poin-poin yang perlu Anda perhatikan tentang bahasa Z ini, spesifikasi formal Z ini. Z ini sendiri diambil dari berdasarkan teori himpunan Zermelo. Bahasa Z ini juga sejak di pertemuan ketiga sudah diperkenalkan merupakan pendekatan berorientasi model, di mana model yang diterapkan itu adalah model eksplisit dari status abstrak mesin abstrak. Nah, spesifikasi Z ini bersifat matematis, sudah disinggung juga di pertemuan sebelumnya, di mana notasi matematika ini digunakan untuk spesifikasi skema kalkulus yang digunakan untuk menyusun spesifikasinya. Jadi ciri khas dari bahasa ini adalah skema kalkulusnya. Skema kalkulus ini adalah cara untuk menguraikan spesifikasi menjadi bagian atau skema-skema yang lebih kecil, sehingga membuat spesifikasi Z ini sangat mudah untuk dibaca karena setiap skema berukuran kecil dan berdiri sendiri-sendiri. Secara sederhana bisa lihat di gambar 61 ini adalah spesifikasi dari akar kuadrat positif bilangan real. Nah, penulisannya seperti ini, ada tanda. Ini adalah contoh bahasa Z, bahasa spesifikasi Z ini untuk contoh dari akar kuadrat dari bilangan real. Di sini ada preconditionnya atau prasyaratnya. Untuk spesifikasi fungsi akar kuadrat di gambar 61 ini adalah ada tulisan 6 tanda tanya kemudian lebih besar sama dengan 0. Ini artinya adalah fungsi dari square root ini didapat diterapkan ke bilangan real positif saja. Kemudian kondisi akhir atau post conditionnya dari fungsi akar kuadrat adalah root tanda seru pangkat 2 sama dengan 6 tanda tanya. Nah, dan root tanda seru lebih besar sama dengan 0. Artinya akar kuadrat dari sebuah angka adalah positif dan kuadratnya menghasilkan angka tersebut. Nah, ini ya cara membaca dari bahasa Z yang Anda lihat di gambar 61 ini. Selanjutnya seperti di slide sebelumnya, penjelasan ini bisa Anda baca sendiri dan ini tentu saja mudah untuk dipahami. Di dalam bahasa spesifikasi formal Z ini juga ada yang namanya set. Set merupakan bagian dari penggunaan matematika atau model matematika dari bahasa spesifikasi formal.
di sini ada hubungan atau relasi. Contohnya seperti ini, misalnya hubungan homeowner atau hubungan rumah dan pemiliknya. Ini adalah contoh kemungkinan di dalam relasi kepemilikan rumah dan pemiliknya. Homeowner itu sendiri kemungkinan kepemilikan dari rumah itu kemungkinan tidak ada entry. Bentuk rentang relasinya homeowner ada di sini, bentuk domain dari relasi homeowner. Bisa Anda lihat ketentuannya atau penulisannya seperti yang ada di slide. Nah, kemudian ini adalah fungsi, bisa dipahami dengan melihat slide ini. Di dalam bahasa spesifikasi formal ini secara khusus ada yang namanya back, ada yang namanya istilah back. Jadi di sini untuk bahasa Z ini sendiri, back ini sebenarnya mirip dengan set. Nah, kecuali bahwa di dalamnya itu ada beberapa kejadian dari setiap elemen yang ada di dalam back. Elemen back ini dengan tipe X didefinisikan sebagai fungsi parsial dari tipe elemen back menjadi bilangan bulat positif. Nah, yang dimaksud dengan bagian tipe X ini dinotasikan seperti yang Anda lihat di slide ini ya. Misalnya untuk penggunaan bag sendiri bisa Anda lihat di sini, sekantong kelereng dapat berisi 3 kelereng biru, 2 kelereng merah, dan 1 kelereng hijau. Ini dilambangkan dengan bag sama dengan ada tanda seperti vertikal, dan di dalam kurung siku ini ada kelereng biru sebanyak 3, yang hijau 1, yang merah ada 2. Nah, di dalam bag kelereng ini dilambangkan dengan atau dinotasikan, ditulis seperti ini. Sehingga di dalam menentukan fungsi dengan jumlah kemunculan suatu elemen di dalam kantong, untuk contoh di atas ini adalah menghitung marble merah, B-nya sama dengan 3, dan hitung lagi Y sama dengan 0 karena tidak ada kelereng kuning di dalam kantong. Maka didefinisikan secara formal, penulisannya seperti ini. Baik, selanjutnya, nah ini adalah penjelasan yang bisa Anda lihat secara detail seperti ini ya. Kemudian ke poin ini yang paling bawah menyatakan bahwa bag sendiri dapat digunakan untuk mencatat jumlah kejadian setiap produk di gudang sebagai bagian dari sistem inventaris. Nah, bag juga ini bisa digunakan untuk memodelkan jumlah item yang tersisa untuk setiap produk di vending machine atau di mesin penjual otomatis. Bisa Anda lihat di sini cara menuliskan spesifikasi mesin penjual otomatis menggunakan bag pada bahasa spesifikasi Z. Kemudian di sini ada skema. Nah, skema ini adalah secara visual itu sangat mencolok dan spesifikasinya disajikan dalam kotak grafik 2 dimensi. Nah, skema digunakan untuk menentukan keadaan dan transisi keadaan. Nah, ini skema ini seperti kita tahu merupakan adalah ciri khas dari bahasa spesifikasi Z yang menggunakan notasi untuk mewakili keadaan sebelum dan sesudah. Untuk sebelumnya itu huruf S, kemudian untuk keadaan sesudah dia S aksen, ada tanda aksen di atas. Skema ini mengelompokkan semua informasi relevan yang termasuk dalam deskripsi bagian dari state. Simbol seperti segitiga ini menunjukkan bahwa operasi mempengaruhi keadaan, sedangkan simbol yang ada di bawah ini menunjukkan bahwa keadaan tidak terpengaruh sama sekali. Nah, misalnya di sini ada skema 1 yang dimasukkan dalam bagian deklarasi skema 2. Nah, efek inklusinya bisa Anda lihat di gambar 65 seperti yang ada di bawah ini. Hasilnya adalah S2 mencakup deklarasi dan predikat S1. Nah, seperti ini ya skema inklusi yang terdapat di dalam pembahasan skema. Nah, ini merupakan ada 2 skema yang dihubungkan, bisa Anda lihat di slide ini, bisa dipelajari lebih lanjut di slide ini. Penggabungan 2 skema. Di sini ada penyertaan skema serta penautan skema menggunakan normalisasi untuk mengubah subtipe menjadi tipe utama atau tipe maksimal.
Di sini ada komposisi dari skema, di mana spesifikasi baru itu dimungkinkan atau dapat dibangun dengan melakukan komposisi skema analog dengan komposisi relasional. Nah, penggabungan dua komposisi ini menghasilkan dinamakan sebagai komposisi dua skema. Nah, ini dapat dilihat langkah-langkahnya di tabel 61 di slide selanjutnya. Nah, seperti ini. Ini adalah tabel, mohon maaf ini salah ya, ini harusnya tabel 61, saya keliru mengetik. Di sini ada step 1, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan langkah keempat, serta prosedur pada langkah ke-1 ini, kemudian prosedur di langkah kedua, kemudian prosedur di langkah ketiga, dan prosedur di langkah keempat. Baik, ini contoh di dalam komposisi skema. Nah, kita masuk kepada poin reifikasi dan dekomposisi. Nah, spesifikasi Z ini melibatkan penentuan status sistem dan kemudian menentukan operasi yang diperlukan. Bahasa Z ini menggunakan banyak sekali konstruksi yang bukan merupakan bagian dari bahasa pemrograman konvensional, sehingga spesifikasi Z tidak dapat dieksekusi secara langsung pada komputer. Nah, seorang programmer menerapkan spesifikasi formal dan bukti matematis dapat digunakan untuk membuktikan bahwa program memenuhi spesifikasinya. Berikut inilah gambar diagram dari refinement commuter. Lalu kemudian ada operasi yang ditentukan pada tipe data konkret terkait dengan operasi yang ditentukan pada tipe data abstrak. Artinya properti diagram komuter ini harus dipertahankan seperti yang ada di gambar di atas ini. Artinya untuk operasi yang memiliki simbol ini segi 4 kemudian ada titik di tengah pada tipe data konkret untuk memodelkan operasi dengan benar. Sementara untuk simbol bulat dengan titik di tengah itu untuk properti diagram yang harus melakukan perjalanan dan properti diagram komuter yang memerlukan bukti. Artinya perlu dibuktikan. Di Z, penyempurnaan dan dekomposisi dilakukan dengan skema, sehingga diperlukan untuk membuktikan bahwa skema konkret adalah penyempurnaan yang valid dari skema abstrak, dan ini menimbulkan sejumlah pembuktian-pembuktian yang wajib untuk dilakukan. Kemudian ada pembuktian di Z, di spesifikasi Z. Nah, bukti-bukti di Z itu mencakup bukti matematika yang mencakup bahasa alami dan simbol matematika, dan seringkali banyak detail-detail bukti yang dirasa membosankan itu tentu dihilangkan di dalam bahasa Z. Banyak bukti dalam metode formal seperti Z berkaitan dengan pemeriksaan silang pada detail spesifikasi atau validitas langkah perbaikan atau bukti bahwa properti tertentu dipenuhi oleh spesifikasi. Nah, seringkali ada banyak lema yang membosankan untuk dibuktikan. Dengan dukungan alat sangat penting karena pembuktian dengan menggunakan tangan seringkali mengandung kesalahan atau terjadi lompatan di dalam melakukan pembuktian atau penalaran. Bukti dari berbagai properti tentang program meningkatkan keyakinan akan kebenarannya dari spesifikasi yang diusulkan. Baik, kita masuk kepada Vienna Development Method. Nah, Vienna Development Method ini disingkat dengan VDM. VDM ini menggunakan kata kunci untuk membedakan bagian spesifikasi yang berbeda. Misalnya prasyarat dan pasca kondisi. Prasyarat ini sering disebut dengan precondition. Pasca kondisi ini disebut dengan post condition. Nah, masing-masing ini kata kuncinya menggunakan pre untuk preconditionnya atau sebelumnya atau prasyaratnya, dan post conditionnya untuk sesudah atau pasca kondisinya. Di VDM sendiri menggunakan kondisi pasca untuk menetapkan efek operasi pada status. Status sebelumnya kemudian dibedakan dengan menggunakan variabel terkait, misalnya simbol seperti ini yang ada lihat di slide ini, dan kondisi akhir atau post menentukan status yang terbaru dari status sebelumnya. Nah, aturan spesifikasi VDM yang dapat dieksekusi yaitu kode rinci diperoleh dari spesifikasi awal melalui langkah-langkah perbaikan. Dengan kata lain, kita memiliki urutan spesifikasi itu dengan disimbolkan seperti yang Anda lihat di slide ini. Baik, seperti halnya dengan bahasa spesifikasi Z, silahkan dipelajari sendiri di rumah karena penjabarannya saya sudah buat dengan sangat jelas dan tentu saja ini ringkas meskipun slide-nya banyak, tapi ini adalah materi-materi yang disampaikan dengan ringkas. Silahkan dibaca kembali.
Baik, pertemuan 6 dan 7 ini saya cukupkan sampai di sini ya. Jika ada yang perlu untuk ditanyakan, saya ulangi lagi, silahkan menghubungi via kontak WhatsApp. Jika ada kendala silahkan hubungi saya tunggu sampai di tanggal 19 November. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar, sukses selalu, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.